pertanyaan dari teman kita dari Kalimantan, satu lagi dari Papua. Itu bertanya, Bang, gimana Bang setelah kita mengganti plunyer tetapi sulit untuk lansamnya? Kita berbagi dengan teman-teman yang lain yang menurut saya itu lebih bagus begitu ketimbang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Oke bosku, teman-teman semua, hari ini kita mau review dan nyerpis mobil Canter HD125. Ini ada trouble di injeksi pumpnya atau bos pumpnya. Yang lalu atau keterangan dari pemiliknya ya, untuk mesin mobil ini sulit sekali dihidupkan. Kalau mau menghidupkan itu terkadang harus disogok begitu, lalu tidak bertenaga. Jadi kali ini kita review apa saja yang harus diperbaiki, yang harus kita ganti. Kita lihat ya, di sini sudah saya lakukan ya langkah awal. Ini sudah kita servis ringan terlebih dahulu, lalu pengecekan pumpnya. Lalu di sini saya melanjutkan dari atau menjawab ya pertanyaan dari teman kita dari Kalimantan, satu lagi dari Papua. Ya mohon maaf ya saya sebutkan, itu bertanya, Bang, gimana Bang setelah kita mengganti plunyer tetapi sulit untuk lansamnya, tidak ketemu. Sampai berhari-hari kita menyetel tapi tidak mau lansam. Nah, kalau begitu kebetulan ya di depan kita ini atau kali ini kita membahas masalah injeksi pump. Contohnya begini. Ini untuk plunyernya sudah kita ganti ke empat-empatnya. Yang lama ini. Nah, ini yang lama seperti ini. Ya tentunya kalau sulit hidupnya ya, itu asal sudah mbleker atau sudah parah. Jadi tidak bisa kita akali, harus diganti. Setelah kita ganti, untuk plunyernya penyetelannya sulit. Jadi saran saya ya, setelah dicek ataupun diganti plunyernya, lalu kita cek jangan sampai kelewatan asgasnya, sealnya, dan bushingnya. Kalau misalkan oblak ataupun sudah rembes, sebaiknya diganti. Cara menggantinya gimana? Kita membuka tutup bagian belakang pumpnya. Memang sulit, tidak mudah. Ya kalau dihitung-hitung, ketimbang kita membuka tutupnya di atas ya, ya lebih cepat kita membuka segelondongan pumpnya gitu. Ya caranya kita harus sabar. Kita buka tutup belakangnya, kita perbaiki khususnya bushingnya, asnya, dan lain-lainnya jika ada yang bermasalah begitu. Tapi setelah aman ya, setelah bagus untuk bagian belakang pumpnya tidak ada bocor ataupun oblak, kita bisa mengganti ataupun langkah awal cek dulu dari valve-nya, delivery valve-nya. Ini kita cek keempat-empatnya. Cara pengecekannya itu mudah ya, biasanya itu teman-teman ya, kita melihat kebocoran itu contohnya begini. Selang nozzle kita buka ya keempat-empatnya, lalu kita biarkan, kita tunggu sesaat. Contohnya seperti ini. Ini holdernya, contohnya di sini ya. Kita lepas untuk selang nozzle-nya, kita biarkan sesaat. Kita lihat mana solar yang turun. Biasanya itu hitungan menit ya. Itu keempat-empat solar yang berada di atas atau di lubang holdernya ini itu habis. Istilahnya turun sendiri begitu, tidak nahan. Berarti ada kebocoran di valve-nya ini. Lah iki lur. Nah ini ya, ini bocor. Ya kalau teman-teman belum ada biaya, bisa diakali, ini diamplas, digosok ya, tapi tidak semuanya yang bisa. Ini masalahnya sensitif sekali.
walaupun kecil ini valve ini yang nahan bahan bakar ya atau solar, pressure-nya, kalau bahasa kita pressure-nya. Kalau misalkan ini ada kebocoran sedikit itu turun, bisa menyebabkan mesin pincang. Pagi-pagi harus digas dari sini selain dari punyernya begitu. Jadi buat teman-teman ya, buat teman saya di Kalimantan, di Papua, coba diganti valve-nya ini ya. Kalau untuk harganya ya lumayan. Ini kalau di Riau satu set ya 4 buah. Ini yang baru. Nah ini baru, ini 4 buah kalau tidak salah semalam ya. Ini 1.200.000 valve-nya yang Denso. Kalau yang merek Bosch lebih murah lagi. Oke, lanjut. Setelah kita beli, kita pasang valve-nya. Jangan lupa dicek o-ring ringnya, ring kuningan ini, keempat-empatnya dicek. Jangan sampai ada yang putus ataupun koyak sedikit, retak, jangan dipasang. Oke, lanjut kita pasang yang baru dan kita pasang holdernya. O-ringnya kita cek, jangan sampai bocor. Oke, ini mau saya lanjut dulu. Nanti kita lihat ya gimana hasilnya atau penyetelannya. Kita pasang dulu valve-nya yang baru. Nah, di sini untuk keempat valve-nya, lalu holdernya ini sudah kita pasang teman-teman. Ya buat teman-teman bisa dicoba ya, yang saya arahkan atau yang saya tunjukkan ini, ya mudah-mudahan berhasil. Contohnya begini, kita buka selangnya ya, valve-nya jangan dibuka dulu. Selang nozzle kita buka, lalu di atas ini, di lubang ini ada minyaknya. Nanti kita biarkan beberapa menit ya, kita lihat mana yang habis begitu lor. Kalau ada yang habis ataupun cepat turunnya, berarti valve-nya bocor begitu ya. Yang sering kita sebutkan itu pressure-nya ya. Kalau ada kebocoran itu kita sulit sekali nyetelnya, ginjal mesinnya ya, lebih kurang seperti itu. Oke, ini sudah kita pasang, lalu kita kunci ya holdernya, dan kita lanjutkan pemasangan selang nozzle-nya dan intake-nya. Ini kita pasang dulu ya. Kalau untuk penyetelannya mungkin nanti malam teman-teman ya. Ini sebentar lagi maghrib, kita lanjut dulu. Ini yang baru kita pasang, nih yang di kotak. Ini yang lama bawaannya, ini bekasnya yang kemarin juga nih. Kita lanjut setelah isya bosku, untuk pemasangan selangnya, lalu intake-nya ya. Ini sudah kita pasang. Lanjut kita anginan, kita pompa, pastikan harus padat ya. Kalau bisa diusahakan kalau dipompa itu harus bunyi ya. Biasanya itu bunyi bahan bakar padat sepertinya ya, sepertinya itu kok ya. Biasanya kalau dipompa itu bunyi nyik-nyik di sini. Kita perhatikan untuk pelornya atau mimisnya ya, yang bulat. Lalu springnya pastikan harus terpasang, mimisnya atau pelornya ya, bearingnya yang bulat itu tidak bagus, harus dipasang. Lalu kita starter dan kita anginan. Ini sudah saya lakukan tadi ya. Kita coba dulu, kita hidupkan ya. Kita lembur lagi nih. Untuk hidupnya sama-sama kita lihat dan dengar ya. Itu lumayan mudah ya, dikarenakan apa? Pelunyer baru. Setelah mesin hidup, bisa kita setel pelunyernya. Kita geser satu persatu ya. Kalau bisa jangan terlalu melebar atau penggeseran pelunyernya ini ya. Buat teman-teman yang pemula ya, yang awal,
kalau bisa setelah mengganti plonyer, penggeseran plonyernya ini usahakan sedikit, jangan melebar. Ya istilahnya kalau semakin melebar atau membuka celah dari plonyernya ya, artinya tinggi, itu kita sulit untuk menemukan lamsamnya yang enak begitu. Ya jika kita buat celahnya sedikit, ya artinya tekanan kecil, jadi mudah untuk kita mendapatkan lamsamnya begitu. Ya kita usahakan jangan terlalu parah goyang mesinnya. Kita coba dulu. Ya kita sesuaikan hasil gas buangnya, jangan terlalu banyak sekali asapnya. Setelah begini kita bisa geser berlahan-lahan teman-teman ya, satu persatu sini. Ya kalau bisa jangan sampai mentok. Jadi menurut saya kalau setelah kita ganti plonyer lalu valve-nya ya kita ganti, menurut saya setelahnya bisa bagus begitu. Ya kalau bisa kita bisa santai untuk menyetelnya, tidak bisa gerusa-gerusu ataupun buru-buru. Masalahnya penyetelan plonyer ini kita harus kalem dan sabar begitu. Kalau misalkan kita tidak punya jiwa sabar, ya sulit begitu lor. Nah ini tinggal sedikit lagi ya, nanti kita setel. Masih ada goyang sedikit ya, tapi tidak parah sekali teman-teman. Oke bosku, kawan-kawan semua, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya, yang dari Kalimantan dan Papua. Jadi ya intinya kita penyetelan bisa berhati-hati, jangan gerusa-gerusu. Kalau misalnya kita buru-buru, hasilnya tidak bagus. Nah ini tinggal sedikit lagi ya, nanti kita lempengkan sedikit lagi. Untuk RPM-nya ini sudah bagus, A600. Kita coba lagi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan aman dan lancar. Ya alhamdulillah, untuk perbaikan dan penyetelan dari kenternya ya ini sudah selesai. Buat teman-teman bisa berhati-hati, yang sabar kalau nyetel injeksi pump khususnya di plonyernya. Jarang sekali kita menyetel pump itu cepat dapatnya, jarang.
ya kebanyakan itu agak lama begitu bosku. Jadi buat teman kita ya yang di Kalimantan ataupun yang di Papua yang tadi WA ke saya, jangan putus asa, bisa diulangi lagi. Masalahnya pekerjaan di otomotif ini nggak mudah, jadi kita harus sabar. Jika gagal bisa kita ulangi lagi. Yang kita buat, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang masih kesulitan. Ya memang untuk trouble di mesin itu kita tidak semuanya bisa. Maksud saya itu tidak ada yang ahli, kita semuanya belajar begitu. Jadi buat teman-teman jangan putus asa. Jika gagal, bisa menyelesaikan pekerjaan yang baik, yang bagus, kalau bisa dibagikan sama teman-teman yang lain begitu ya. Istilahnya walaupun sedikit yang kita miliki, kita berbagi dengan teman-teman yang lain, ya menurut saya itu lebih bagus begitu, ketimbang kita sering komentari tentang orang begitu ya. Istilahnya kita berbagi hal yang baik untuk banyak orang. Oke bosku, mudah-mudahan info sedikit ini yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, banyak sedikitnya bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.